Halo Sobat Saperian, saya Maria Lela Welarana dari kelas 10E akan menjelaskan materi tentang sejarah perbankan di Indonesia. Selamat menyaksikan. Sejarah perbankan di Indonesia dibagi menjadi 4 submateri. Yang pertama, masa sebelum kemerdekaan. Yang kedua, masa awal kemerdekaan. Yang ketiga, masa Orde Baru. Dan yang terakhir, era Pakto 88. Yang pertama, masa sebelum kemerdekaan. Dahulu, untuk memperlancar aktivitas perdagangan dan mempermudah aktivitas perdagangan VOC di Nusantara, didirikan Debang Panglewing pada 20 Agustus tahun 1745. Namun, dalam perjalanannya, Debang Panglewing ini tidak berjalan dengan baik sehingga dilebur ke dalam Debang Koren pada 1782 dan namanya berubah menjadi Debang Koren and Panglewing pada 5 Oktober 1752. Sayangnya, sama seperti bank sebelumnya, Debang Koren and Bank Panlanding ini tidak berjalan dengan baik, sehingga pada akhirnya ditutup karena bangkrut. Pada akhir abad ke-18, VOC mengalami kemunduran hingga kebangkrutan. Lalu, kekuasaan diambil alih oleh pemerintah kerajaan Belanda, lalu jatuh ke tangan Inggris. Beberapa bank yang mengambil peranan penting pada masa Hindia Belanda antara lain yang pertama, Deja Fast NV, yang kedua, The Post Polo Bank, yang ketiga, Hope and Spar Bank. Lalu yang keempat, The Agamemnon Fox Bank, kemudian Netherlands Handelsmaatschappij NXT, lalu National Handelsbank NXP, dan yang terakhir, DS Portal Bank NV. Deja Fast Bank merupakan cikal bakal dari Bank Sentral di Indonesia. Deja Fast Bank pula diberi kekuasaan oleh pemerintah Hindia Belanda untuk memonopoli pengeluaran uang yang semula ditangani oleh pemerintah sendiri. Dari situ, bank tersebut mendapat julukan Bank Sirkulasi atau Bank of Issue, sehingga menjadi bankir bagi pemerintah Hindia Belanda, meskipun belum menjadi bank sentral secara penuh. Seiring dengan perkembangan perekonomian di Indonesia, beberapa bank dari negara asing pun mulai beroperasi di Indonesia. Sebagai contoh dari negara Jepang itu ada Yokohama Special Bank, Taiwan Bank, and Mitsui Bank. Selain itu ada juga The Corporate Bank of India yang berpusat di London dan Overseas China Banking Corporation yang berpusat di China namun tetap berdiri di Indonesia. Pada masa kolonial terjadi pasang surut jumlah bank. Yang pertama, saat-saat sebelum pecahnya Perang Dunia Kedua, pemerintah Hindia Belanda melikuidasi 3 bank Jepang. Lalu kemudian yang kedua, saat Jepang menguasai Asia, bank-bank Belanda, Inggris, serta beberapa bank Cina dilikuidasi oleh Jepang. Bank Rakyat Indonesia atau dalam bahasa Jepang yang merupakan Shomin Ginko merupakan satu-satunya bank yang beroperasi oleh putra Indonesia. Lalu pada masa Hindia Belanda, pada zaman Belanda, Deja Fast Bank merupakan bank yang bertindak sebagai bank sentral. Kemudian masa awal kemerdekaan. Pada masa awal kemerdekaan, Deja Fast Bank dinasionalisasi dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1951. Kemudian BRI disebutkan sebagai bank pemerintah pertama di Indonesia dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1946 Pasal 1. Pada tahun yang sama juga, tepatnya pada tanggal 5 Juli tahun 1946, didirikan Bank Sentral bernama Bank Negara Indonesia, yang kemudian dilebur ke dalam Yayasan Pusat Bank Indonesia. Kemudian BNI tadi berhasil mendirikan Banking Trading Corporation bersama bank-bank lain dan bekerja sama dengan itu pada periode tahun 1946 sampai 1947. Pada periode setelah awal kemerdekaan dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama, pada periode tahun 1960, periode tahun 1962, dan periode tahun 1968. Periode tahun 1960. Pada tahun 1960, berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 PRP tahun 1960, didirikan Bank Koperasi Tani dan Nelayan atau disingkat BKTN. Kemudian BKTN dan BRI dilebur dengan Undang-Undang Nomor 42 PRP tahun 1960 dan
Undang-Undang Nomor 43 PRP tahun 1960. Kemudian Bapmindo atau Bank Pembangunan Indonesia pun dibentuk dengan dasar Undang-Undang Nomor 21 tahun 1960. Pada tahun 1962 didirikan Bapeda atau Bank Pembangunan Daerah dengan dasar Undang-Undang Nomor 13 tahun 1962. Lalu periode tahun 1968. Pada tahun ini Deposfor Bank diubah menjadi Bank Tabungan Pos, lalu yang terakhir berubah menjadi Bank Tabungan Negara dan didirikan atas dasar Undang-Undang Nomor 20 tahun 1968. Ketiga, masa Orde Baru. Pada pemerintahan Orde Baru, dilakukan perbaikan perbankan demi memperkuat perundang-undangan yang mengatur perbankan, antara lain penggantian dan pembuatan undang-undang baru. Sebagai contoh, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953 digantikan oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968. Kemudian dibuka lagi izin pendirian bank asing dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1968. Pakto 88, Paket Kebijakan Oktober tahun 1988. Ini merupakan paket kebijakan ekonomi deregulasi Orde Baru. Paket ini dianggap merupakan aturan paling liberal sepanjang sejarah perbankan di Indonesia. Hanya dengan 10 miliar, siapapun dapat mendirikan bank baru. Pakto 88 dianggap banyak mengubah kehidupan perbankan nasional. Keberhasilan Pakto 88 dinyatakan dalam banyak angka-angka absolut, seperti jumlah bank, kantor cabang, jumlah dana dan dihimpun, dan masih banyak lagi. At least but not least, masa reformasi. Akibat krisis keuangan dan moneter tahun 1997, terjadi utang perbankan nasional yang mengakibatkan likuiditasi terhadap 16 bank yang mengguncang perekonomian di Indonesia. Upaya penyelamatan perbankan pun dilakukan dengan intensitas sangat tinggi. Sekian saja presentasi materi saya tentang sejarah perbankan di Indonesia. Saya sadar banyak kekurangan dalam video ini, entah itu kekurangan materi, salah pengucapan kata, maupun menyinggung para penonton sekalian. Oleh karena itu saya minta maaf dan terima kasih telah menyaksikan.